Halo sobat-sobat pembelajar Nusantara, kita jumpa lagi sama Kak Krisna ya. Kali ini kita masih mau belajar tentang bahasa Inggris. Nanti tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang present continuous tense atau juga disebut dengan present progressive tense ya. Oke, sebelum kita nanti lanjut dengan pembahasan belajar kita pada topik ini ya, teman-teman, harapannya semua sudah siap untuk belajar bersama di sini dengan Kak Krisna, dan jangan lupa nanti mungkin boleh siapkan catatan dan sebagainya. Kalau nanti misalnya mau menulis, mencatat, oret-oret dan sebagainya boleh ya. Dan nanti juga jangan lupa untuk apabila ada pertanyaan dan sebagainya bisa ketik di kolom chat begitu ya. Dan jangan lupa juga untuk mendukung perkembangan, pertumbuhan dari channel pembelajaran ini. Teman-teman yang belum subscribe, kita minta kerelaannya untuk subscribe ya, supaya nanti channel ini bisa semakin memotivasi baik untuk saya dan juga untuk teman-teman pembelajar yang lainnya begitu ya. Yuk lanjut aja, kita masuk kepada bahasan kita tentang jenis tenses yang satu ini, yaitu present continuous tense atau present progressive tense. Apakah itu? Kita mau lanjut saja dengan slide berikutnya. Ada sedikit keterangan di sini, yaitu tentang present continuous tense atau tadi present progressive tense ya. Apakah itu? The present continuous tense is also known as the present progressive tense. Is used to describe actions or events that are happening at the moment of speaking or are ongoing and not yet completed. This tense is formed using the present tense of the verb to be, is, am, are, and the base form of the main verb with the ing suffix. Apa maksudnya? Jadi begini teman-teman, present continuous tense atau present progressive tense ini agak sedikit berbeda dengan bahasan sebelumnya tentang simple present tense ya. Pembedanya yang pasti jelas ini nanti, bahwa di sini itu base formnya dari main verbnya atau kata kerja utamanya itu ada akhiran ingnya. Sementara kalau yang simple present tense kemarin tidak. Misalnya cook, di sini nanti akan ada akhiran ing menjadi cooking. Misalnya verbnya kalau di simple present tense itu read, sementara nanti di sini akan menjadi reading dan seterusnya begitu ya. Jadi ada the ing suffix here, akhiran ing pada the main verb ya. Dan keterangan yang lain lagi adalah bahwa present continuous tense atau present progressive tense ini untuk mendeskripsikan sebuah aktivitas, kegiatan, actions itu yang terjadinya adalah pada saat sedang diomongkan, dikatakan, diucapkan ya. Misalnya I am eating sandwich, itu ya saat saya ngomong ini saya sedang memakan sandwich. Maksudnya apa? Ongoing di sini ya, sedang berlangsung. And not yet completed, belum selesai. Ketika kita ngomong gitu masih belum selesai aktivitasnya. Oh, itu ternyata memakai tenses ini ya, begitu ya. Jadi ada beberapa ciri-ciri, yaitu penggunaan verb be atau to be, is, am, are, nanti tergantung dengan subjeknya apa, dan main verbnya akan ada akhiran ing. Begitu kira-kira simpelnya ya. Oke, kita lanjut saja untuk slide berikutnya, yaitu ini dia, forming the present continuous tense. To form the present continuous tense, follow these patterns. Number one, nomor satunya, for actions or events happening in the affirmative atau positive form. Maksudnya ini adalah tipe kalimat yang nanti kalimat positif ya. Kita bahas itu dulu. Yang pertama adalah ini dia, contohnya I am plus base verbnya plus akhiran ing, begitu ya. Kalau subjeknya he, she atau it, ditambah to be-nya ini is, plus apa, base verbnya apa, plus lagi akhirannya ing.
Kalau subjeknya you, we, they, itu di sini to be-nya atau verb-nya adalah are ditambah base verb-nya nanti apa ditambah akhiran ing gitu ya. Nah, untuk contohnya ini, say for example here the first is I am eating dinner right now. I as the subject here, am here as the verb be atau to be-nya I am, eat is my base verb, kata kerja dasarnya ya, plus akhiran ing, suffix ing ini akhiran ing. So I am eating dinner right now. Saat ini ketika saya sedang ngomong, saya sedang makan malam dan belum selesai. Begitu keterangannya ya. Okay, the second example here is she is studying for her exam. She is the subject, is here as the verb be, to be, is, study is the base verb ditambah akhiran ing, studying. She is studying for her exam. Saat ini dia sedang belajar untuk ujiannya, belum selesai belajarnya ya. And the third example here is they are playing in the park. They here is the subject, are is the verb be, to be. Okay, play is the base verb, suffix ing becomes playing. They are playing in the park. Begitu ya. Adalah untuk actions or events happening in the affirmative, positif. Ini kalimat positifnya. Bagaimana kalau misalnya kita ubah menjadi kalimat ini, yang contoh yang tadi, kita ubah menjadi kalimat yang negatif misalnya, ya, akan menjadi seperti apa? Okay, the second one here, in the negative form, you can simply add not after the form of to be is mr. Simply add not, ditambah not begitu saja. Jadi tidak usah terlalu bingung-bingung memikirkannya. Begitu teman-teman ya. Ya, so contohnya ini I am ditambah not, baru base verb-nya plus a. He, she, it, to be ditambah not, baru dilanjut dengan base verb plus a. You, we, they ditambah to be-nya are, tambahkan not. Hanya sesimpel itu untuk mengubah jenis kalimat dari yang positif ke negatif, bentuk yang negatif. Begitu ya. So, contoh kalimatnya ini langsung saja. I as the subject, I am not eating meat anymore. I subjeknya plus to be-nya am ditambah not, begitu saja. Kalau positifnya tadi berarti apa? I am eating meat. Diubah menjadi negatif, I am not eating meat. He is not watching television. Kalau positif tadi berarti kalimatnya he is watching television. We are not going to the movies. We are going to the movies, itu positifnya. Jadi untuk mengubah from the positive form into the negative form, just simply add not here, okay, after the to be. Subject to be tambah not, begitu saja. Ya, I am not memang bisa disingkat nanti dengan I am not bisa menjadi I am not. He is not bisa disingkat menjadi he isn't. We are not bisa disingkat dengan we aren't, gitu ya. Sesimpel itu ya. Oke, untuk bahasan yang pertama tadi affirmative atau positive form sudah, negative formnya juga sudah, hanya nambahkan not. Sekarang bagaimana dengan mengubah bentuk kalimat ini menjadi kalimat yang interrogatif atau kalimat tanya? Kira-kira bagaimana ya mengubahnya ya? Kalau diubah ke tanya, apakah juga simple, mudah atau tidak? Oke. Ini dia yang ketiga, for questions. Invert the subject and the form of to be. Jadi hanya dibikin loncat gitu. To be-nya itu meloncat ke depan subjek ya. Am I, tadi I am jadi am I, base verb ing. Is he, base verb ing. Are you, base verb ing. Sesimpel itu ya. Nah, contoh kalimatnya adalah ini. Are you studying for the test? Is she cooking dinner tonight? Am I interrupting you? Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat
tanya atau interrogative. Jangan lupa ini adalah hal yang mendasar bahwa ada apa ini? Question mark, begitu ya. Ada question mark atau tanda tanya. Nah, kalau kalimat positif tadi apa ini berarti? You are studying. She is cooking. I am interrupting. Ketika dijadikan tanya, to be-nya loncat ke depan subjek. You are studying menjadi are you studying. She is cooking menjadi is she cooking. I am interrupting menjadi am I interrupting. Begitu ya. Sesimpel itu ternyata. Kalau yang negatif tadi hanya ditambah not, you are studying. Oh, ini positif. Saya jadikan negatif, you are not studying. Oh, saya jadikan negatif menjadi are you studying. Bukan diubahnya menjadi gini ya, are you not studying, bukan begitu ya. Pengubahannya adalah kalau yang kalimat positifnya misalnya you are studying menjadi are you studying, she is cooking, is she cooking, gitu ya. Kalau yang kalimat ini apa berarti? Positifnya adalah she is cooking. Negatifnya apa? She is not cooking. Tanya, is-nya lompat ke depan. Is she cooking? Jangan is she not cooking. Oh enggak, tadi hanya contoh. Kalau positif begini, negatif begini. Jadi jangan misalnya positifnya she is cooking, negatifnya she is not cooking. Tanyanya is not she cooking, ya bukan begitu ya. Maksudnya adalah ini tadi contoh saja ya. Yang ketiga ini I am interrupting. Itu kalimat positif. Nah, kalimat negatif I am not interrupting. Untuk tanya, to be-nya loncat ke depan. Am I interrupting? Begitu ya, ditambah objek selesai. Dan jangan lupa question mark atau tanda tanyanya di sini. Begitu ya, 3 pengubahan ini tadi mulai dari bentuk atau jenis kalimat yang positif, terus yang negatif, yang tanya. Yang positif biasa saja, yang yang negatif tinggal ditambah not pada setelah to be-nya dan sebelum verb-nya atau kata kerjanya. Untuk yang interrogative, to be-nya lompat ke paling depan sebelum subjek selesai. Begitu ya. Oke, bahasan berikutnya tentang penggunaan present continuous tense. Apa aja sih? Oke, yang pertama sini Kak Krisna mau share adalah actions happening now. Maksudnya apa? This tense is commonly used to describe actions or events that are occurring at the moment of speaking. Maksudnya adalah aktivitas yang sedang terjadi sekarang, ya kan? Dan aktivitas itu masih berlangsung ketika diomongkan atau in the moment of speaking, ketika waktu si doernya itu sedang ngomong. For example, I am writing this lesson. You are listening to my explanations. Saat ini kamu sedang mendengarkan explanation saya, ya. Oke. Jelas sekali bahwa saat ini adalah sedang mendengarkan atau aktivitas sedang berjalan ya, sedang berlanjut, belum selesai ketika in the moment of speaking. Itu yang pertama, simple untuk dipahami. Yang kedua, apakah ada bentuk yang lain? The second one here is temporary situations. Maksudnya apa? It can be used to describe temporary situations or actions that are ongoing but not necessarily happening at the moment. Maksudnya adalah bisa juga penggunaan present continuous tense ini digunakan untuk menggambarkan satu keadaan temporary saja, sesaat, yang ongoing gitu, sedang berlangsung ya, but not necessarily happening at the moment. Maksudnya contoh aja langsung, she is working on a project this week. Loh, this week kok bukan now ya? Mungkin ada yang bertanya begitu. Yang kedua, I'm doing my research this week. Loh, kok bukan now ya? Oke, maksudnya apa? Maksudnya this week ini masih dalam 1 minggu di mana action yang kita lakukan itu masih ongoing, masih berlangsung, masih continuous, masih in progress ya. So kita bisa menggunakan
penggunaan present continuous tense di kalimat kita yang jenis ini, yang kedua ini ya. Contohnya itu tadi, she is working on a project this week. I'm doing my research this week. Jadi 1 minggu ini penuh itu saya masih mengerjakan riset saya, begitu ya, masih ongoing. Itu yang kedua. Yang ketiga, future plans. Sometimes the present continuous is used to talk about future plans, especially when you have a fixed arrangement. Loh, future bisa juga. Future apakah tidak pakai yang simple future? Oh, ternyata pakai ini bisa juga. Langsung saja teman-teman, kita masuk ke contoh kalimatnya. We are meeting at the cafe at 3 p.m. tomorrow. Loh, tomorrow ini kan harusnya future ya. They are doing the transactions at the city hall tomorrow. Tomorrow masih tomorrow. Berarti kan pakai future. Kalimatnya bisa menjadi begini nanti. We will meet tomorrow, gitu ya. They will do the transaction at the city hall tomorrow. Itu juga tidak salah, itu juga benar karena itu tenses yang dipakai adalah simple future tense. Tetapi dengan maksud yang kita maksud sebagai orang yang sedang ngomong itu, apabila kita menggunakan present continuous tense untuk future plans ini juga bisa apabila kita sudah memiliki a fixed arrangement, sudah fix bahwa meetingnya itu besok jam 3, bahwa transaksinya itu ada di City Hall tomorrow, itu sudah fix, sehingga teman-teman boleh menggunakan jenis kalimat menggunakan tenses yang satu ini. Itu yang ketiga ya. Berikutnya yang keempat adalah annoyance or irritation. In some cases, it can be used to express annoyance or irritations about recurring actions. Ini agak-agak apa nih? Menjengkelkan begitu ya, menjengkelkan, dan aktivitasnya kok diulang-ulang lagi, gitu ya. Seperti adik-adik itu misalnya kalau habis makan piringnya nggak dibersihkan, ditaruh ditinggal, gitu, taruh tinggal. Waduh, gimana ini nggak dibersihkan? Nah, contoh kalimatnya, he is always leaving his dirty dishes in the sink. Dia itu selalu meninggalkan piring kotornya di cucian itu, tidak langsung dicuci sekalian, gitu maksudnya ya. Terus yang kedua, she is always leaving her books on the floor. Oh sorry, ini kebanyakan E-nya satu. Always leaving her books on the floor. Nah, jadi setelah selesai belajar tidak langsung dikembalikan, tetapi masih di lantai. Nah, ini menjengkelkan, gitu ya. Berikutnya yang terakhir, sebelum saya tutup adalah tadi itu penggunaannya ya, ada ya. Penggunaannya adalah satu, actions happening now. Yang kedua, temporary situation. Yang ketiga, future plans bisa. Yang keempat, annoyance or irritations. Nah, untuk terakhirnya sebagai catatannya, remember that the present continuous tense is generally used for actions or situations that are temporarily ongoing, ya. Ongoing. If you want to talk about general truth or habitual actions, it is more appropriate to use the present simple tense. Itu ya, kita bisa menggunakan tenses-tenses yang lain. Ya, seperti yang ini tadi, future plans ya, kita pakai simple future saja. Begitu kira-kira ya adik-adik ya, teman-teman sahabat pembelajar semua ya. Oke, semoga bahasan kita tentang topik kita kali ini, yaitu tentang present continuous tense atau present progressive tense, itu bisa memberikan pemahaman yang baik untuk sobat-sobat pembelajar semua ya. Oke, kalau masih ada pertanyaan atau apa, boleh ketik di kolom chat begitu ya. Nanti kita akan bahas bersama tentang pertanyaan dari adik-adik atau teman-teman sahabat-sahabat semua. Begitu ya. Untuk lebih memperdalam ini, Kak Krisna sarankan teman-teman membuat contoh dari kalimatnya masing-masing ya, berdasarkan apa yang tadi kita bahas itu, langsung buat contoh gitu ya, supaya lebih paham gitu ya. Oke, semoga ini semua bisa mengilhami teman-teman dalam mempelajari present continuous tense atau present progressive tense. Kita akan ketemu lagi pada bahasan
tentang topik pembelajaran bahasa Inggris yang berbeda ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada bahasan-bahasan berikutnya. Selamat belajar.